Ada satu hal yang paling menakutkan dalam hidup, Bre, yaitu ketika seseorang baru sadar betapa berharganya sesuatu, justru setelah dia kehilangannya. Dan inilah yang sedang dia alami sekarang, penyesalan pahit karena dulu mengabaikan ketulusanmu. Ketulusan itu nggak datang 2 kali. Ketulusan itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dibuat-buat, dan nggak bisa dibeli. Kamu hadir dengan hati yang tulus. Kamu kasih perhatian tanpa syarat, kamu berjuang tanpa pamrih. Tapi sayangnya, semua itu dianggap sepele. Dia merasa kamu akan selalu ada. Dia merasa ketulusanmu nggak akan pernah habis. Namun, saat kamu memilih pergi, dunia yang dulu dia anggap aman tiba-tiba runtuh. Saat itu juga dia sadar, ketulusanmu nggak bisa dia dapat dari orang lain. Dia boleh ketemu banyak wajah baru. Dia boleh mencoba mencari pengganti, tapi tetap saja, ketulusanmu adalah satu-satunya hal yang tak akan pernah terulang. Dan disitulah penyesalan itu mulai menghantui. Bayangin, setiap malam dia teringat senyummu. Setiap pagi ada hampa yang nggak bisa dia jelasin. Dia mungkin mencoba terlihat bahagia, tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang nggak bisa diisi siapapun. Karena ketulusanmu bukan sekadar sikap, tapi energi. Sesuatu yang lahir dari hati, dan itu yang nggak akan pernah dia temukan lagi. Buat kamu yang sekarang nonton video ini, gua mau bilang satu hal. Jangan pernah menyesali ketulusanmu. Justru, orang yang menyia-nyiakanmu lah yang akan menyesal seumur hidup. Penyesalan itu bukan milikmu, tapi milik dia yang buta, yang nggak bisa melihat betapa berharganya dirimu saat masih ada. Di video ini kita bakal bahas dalam tentang bagaimana penyesalan itu bekerja. Bagaimana seseorang yang dulu merasa kuat karena mengabaikanmu, sekarang justru hancur karena nggak bisa menemukan ketulusan yang sama. Dan yang lebih penting, gue bakal kasih kamu pandangan biar kamu semakin yakin untuk mempertahankan harga dirimu, tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Jadi pastikan kamu simak sampai habis, karena setiap menitnya akan bikin kamu sadar. Kamu adalah sosok yang bernilai, dan ketulusanmu adalah sesuatu yang nggak bisa diganti siapapun. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share video ini biar semakin banyak orang yang belajar menghargai dirinya sebelum penyesalan datang terlambat. Poin 1. Mengapa dia baru sadar setelah kehilanganmu? Ada satu pola yang hampir selalu sama dalam hidup manusia, Bre. Kita baru sadar betapa berharganya sesuatu, justru setelah itu hilang. Sama halnya dengan dia. Waktu kamu ada, waktu kamu hadir dengan ketulusan, perhatian dan kesabaranmu, dia merasa itu hal biasa. Dia pikir itu hal kecil yang pasti selalu ada. Dia anggap kehadiranmu seperti udara, selalu ada, selalu tersedia, dan tidak mungkin hilang. Tapi masalahnya, orang seringkali buta terhadap apa yang mereka miliki. Mereka sibuk mencari keluar, padahal harta yang paling berharga ada tepat di depan matanya. Dan itulah kesalahan dia. Dia nggak pernah benar-benar menghargai kamu. Dia nggak pernah sadar kalau ketulusanmu itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan ketika akhirnya kamu pergi, baru deh dia sadar. Ternyata nggak semua orang bisa sebaik dirimu. Nggak semua orang bisa setulus dirimu. Nggak semua orang mau bertahan di sampingnya seperti kamu dulu. Dia baru merasakan kosongnya hari-hari tanpa hadirmu. Baru merasakan dinginnya malam tanpa doa dan perhatianmu. Baru merasakan betapa beratnya hidup tanpa sosok yang benar-benar peduli. Penyesalan itu datang bukan karena kamu hilang sebagai fisik, tapi karena energi tulusmu nggak bisa digantikan siapapun. Bayangin, Bre, mungkin sekarang dia ketemu banyak orang baru. Mungkin ada yang lebih cantik, lebih tampan, lebih keren, lebih mapan. Tapi ada satu hal yang hilang. Ketulusan yang lahir dari hatimu. Dan inilah yang bikin dia semakin tersiksa. Kenapa dia baru sadar sekarang? Karena manusia itu seringkali belajar lewat kehilangan. Waktu sesuatu masih ada, mereka merasa biasa saja. Tapi saat itu pergi, barulah terasa betapa berharganya. Sama seperti air, Bre. Selama air ada, kita nggak pernah merasa istimewa. Tapi coba, ketika kita kehausan, baru deh kita sadar, air adalah sesuatu yang paling berharga. Begitu juga kamu. Dulu kamu ada,
Kamu hadir dengan sepenuh hati, tapi dia nggak menghargai. Sekarang setelah kamu pergi, barulah dia sadar, ternyata kamu adalah sumber ketenangan, sumber kekuatan, dan satu-satunya orang yang benar-benar tulus di hidupnya. Dan di titik inilah, penyesalan jadi sangat menyakitkan. Karena dia sadar semua itu sudah terlambat. Kamu nggak mungkin kembali jadi orang yang sama. Luka sudah terjadi. Ketulusanmu yang dulu nggak bisa diulang. Dan semua yang tersisa hanyalah sesal yang membakar setiap langkahnya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin narasi ini, ingatlah, kamu bukan orang yang salah, kamu bukan orang yang harus menyesal. Justru orang yang menyia-nyiakanmu lah yang akan dihantui penyesalan seumur hidup. Poin 2. Penyesalan yang menghantui hidupnya. Setiap hari bayangin bangun tidur tiap pagi, dia buka mata. Yang pertama dia rasakan bukan lagi senyum hangat dari orang yang dulu selalu ada buat dia. Yang dia dapetin sekarang hanyalah rasa kosong, hampa, dan beban di dalam hati. Penyesalan itu nggak datang sekali, tapi menghantui dia setiap hari, setiap waktu. Dulu saat kamu ada, mungkin kamu sering nanya kabarnya. Kamu perhatian hal-hal kecil. Kamu peduli sama apa yang dia rasain. Tapi sekarang, semua itu lenyap. Dan yang tersisa hanyalah ingatan. Ingatan tentang ketulusanmu yang dulu dia anggap nggak berharga. Ingatan itu jadi hantu buat dia, Hantu yang terus muncul di setiap sudut kehidupannya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Penyesalan itu nggak bisa diperbaiki. Waktu nggak bisa diputar ulang. Kesalahan nggak bisa dihapus begitu aja. Dan itulah kenapa dia merasa tersiksa. Dia mencoba mencari pelarian. Dia mencoba mengisi kekosongan itu dengan orang lain, dengan aktivitas baru, dengan kesibukan palsu. Tapi apa hasilnya? Nihil. Karena nggak ada yang bisa menggantikan energi tulusmu. Setiap kali dia ketemu orang baru dia sadar, kok nggak ada yang sebaik kamu. Setiap kali dia lagi susah dia sadar, kok nggak ada yang sekuat kamu untuk bertahan. Setiap kali dia lagi jatuh dia sadar, kok nggak ada yang setulus kamu untuk angkat aku lagi. Dan itulah luka terbesar. Penyesalan itu bukan cuma datang sekali, tapi setiap hari berulang seakan nggak pernah berhenti. Dan makin parahnya, penyesalan ini nyambung sama rasa bersalah. Dia merasa bersalah karena dulu memperlakukanmu nggak adil. Dia merasa bersalah karena dulu nggak menghargai kehadiranmu. Dia merasa bersalah karena dulu lebih memilih ego dan kesenangan sesaat daripada kesetiaanmu. Bersalah plus menyesal. Penderitaan batin yang enggak ada obatnya. Inilah yang sering orang bilang, karma nggak harus berupa hal buruk yang terlihat. Kadang karma datang dalam bentuk rasa sesak di dada, rasa bersalah yang nggak bisa dihapus, rasa penyesalan yang terus menghantui. Dan itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Kamu sekarang mungkin udah melangkah lebih jauh. Kamu lagi fokus ke diri sendiri, lagi membangun harga dirimu, lagi belajar jadi lebih kuat. Tapi dia masih terjebak dalam penyesalan, hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dihantui oleh ketulusanmu yang tak lagi bisa dia miliki. Jadi ingat, penyesalan itu bukan milikmu, itu miliknya. Tugasmu sekarang cuma satu. Jangan pernah lagi kembali pada orang yang sudah menunjukkan bahwa dia nggak bisa menghargai ketulusanmu. Karena kalau kamu kembali, semua pelajaran berharga ini akan sia-sia. Poin 3. Membandingkan orang lain denganmu. Tapi selalu gagal, Setelah dia sadar kalau kehilanganmu adalah kesalahan terbesar, biasanya ada satu fase yang nggak bisa dia hindari. Fase membandingkan. Dia mulai ketemu orang baru. Dia mencoba membuka hati. Dia berusaha menutupi kekosongan yang kamu tinggalkan. Tapi sadar atau enggak, setiap kali dia kenal orang lain, otaknya otomatis membandingkan sosok itu dengan dirimu. Dia lihat cara orang lain bicara, dan langsung keinget kamu. Dia perhatiin cara orang lain peduli atau enggak peduli, dan langsung sadar, kok enggak ada yang setulus kamu. Dia rasakan sikap orang baru yang mungkin penuh drama, penuh tuntutan, penuh ego, dan hatinya berbisik, dulu gue pernah punya seseorang yang jauh lebih tulus, kenapa gue sia-siakan? Di titik ini,
Hidup dia jadi semacam penjara batin. Dia ada di antara dua pilihan. Mau maju susah karena bayang-bayangmu terus membekas. Mau balik mustahil, karena kamu sekarang udah bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah naik level, kamu sudah belajar dari luka, kamu udah lebih kuat. Jadi dia terjebak dalam penyesalan tanpa jalan keluar. Lucunya bre, dulu mungkin dia berpikir bahwa kamu gampang diganti, bahwa ketulusanmu bisa dia temukan di banyak orang. Tapi sekarang kenyataannya jauh berbeda. Dunia ini penuh orang dengan topeng, penuh orang yang cuma ada saat senang tapi pergi saat susah. Dan hal itu bikin dia semakin sadar bahwa kehilanganmu adalah kehilangan yang sesungguhnya. Kamu tahu apa yang bikin penyesalan dia makin dalam? Karena setiap kali dia membandingkan orang baru dengan kamu, hasilnya selalu sama. Orang lain kalah, kamu menang di hati dia, meski kamu nggak lagi ada di sisinya. Itu yang bikin dia sakit, karena rasa rindu bercampur dengan penyesalan itu berat banget. Disinilah karma bekerja pelan-pelan bre. Kamu yang dulu dianggap biasa, ternyata nggak ada duanya. Kamu yang dulu diremehkan, ternyata justru yang paling berarti. Dan rasa kehilangan yang makin hari makin kuat itu, nggak bisa dia obati dengan siapapun. Makanya, poin ini penting banget buat lo inget. Jangan pernah lagi turunin standarmu, hanya karena ada orang yang menyesal. Ketulusanmu itu mahal, harganya nggak bisa dibayar dengan sekadar penyesalan. Kalau kamu kembali, maka kamu mengkhianati dirimu sendiri. Poin 4. Penyesalan yang diam-diam membunuh. Kebahagiaannya bre, lo harus tahu, penyesalan itu bukan cuma sekadar rasa sedih sesaat. Penyesalan yang datang setelah dia mengabaikan ketulusanmu, itu seperti racun yang pelan-pelan menyusup ke dalam hidupnya. Dari luar mungkin dia terlihat biasa aja, ketawa, nongkrong, upload story bahagia. Tapi di dalam, dia terus dihantui rasa bersalah, rasa kehilangan, dan rasa sakit yang nggak bisa dia obati. Dia mulai ngerasa hampa. Setiap pagi dia bangun, ada kekosongan yang nggak bisa dia isi. Dulu, ada kamu yang selalu peduli, yang hadir tanpa diminta, yang tulus tanpa syarat. Sekarang, yang ada cuma sepi, cuma orang-orang baru yang singgah sebentar lalu pergi. Lama-lama dia sadar, kebahagiaan yang pernah kamu kasih nggak akan pernah sama lagi. Lebih parahnya, penyesalan itu datang di saat-saat paling nggak terduga. Misalnya pas dia lagi sendiri, tiba-tiba keinget sikap kamu yang sederhana tapi tulus. Pas dia lagi bareng orang baru, tiba-tiba nyadar kalau orang itu nggak bisa ngertiin dia kayak kamu dulu. Dan tiap kali hal itu terjadi, luka di hatinya makin dalam. Karma itu nggak selalu berupa kejadian besar yang langsung nyakitin bre. Kadang karma hadir dalam bentuk penyesalan yang terus menghantui. Itu yang bikin hidup dia terasa berat. Dia bisa coba mengalihkan diri dengan kesenangan semu, tapi pada akhirnya, rasa bersalah itu tetap kembali. Makin kuat, makin menghantui. Dan lu tahu apa yang bikin penyesalan itu makin nyiksa? Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sadar pintu menuju kamu sudah tertutup. Dia sadar, kamu sudah terlalu jauh melangkah. Terlalu kuat untuk kembali terjebak. Jadi yang tersisa buat dia cuma satu, menanggung rasa sakit seumur hidup. Poin ini harus jadi pengingat buat lo juga. Jangan pernah kasihan sama orang yang dulu mengabaikanmu, karena penyesalan itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Lo nggak perlu balas dendam, lo nggak perlu marah, cukup diam dan biarkan waktu yang bekerja. Karena semakin dia menyesal, semakin dia sadar betapa berharganya ketulusan yang pernah dia buang. Ingat, ketulusanmu itu nggak murahan. Jangan biarkan siapapun yang pernah menyia-nyiakanmu hadir lagi dan merusak kedamaianmu yang sekarang. Biarkan penyesalan itu menjadi miliknya, bukan bebanmu. Poin 5. Ketika semua terlambat bre, di titik ini dia sadar satu hal pahit. Semua udah terlambat. Waktu nggak bisa diputar balik. Kamu udah jalan ke depan, sementara dia masih berkutat sama rasa menyesal. Semakin dia berusaha memperbaiki, semakin jelas bahwa kesempatan yang dulu ada sekarang sudah hilang. Dan itulah hukuman paling berat, menyesali sesuatu yang nggak bisa lagi dimiliki. Poin 6. Kehilanganmu adalah hukuman terbesar. Banyak orang takut kehilangan uang, status, atau harta.
Tapi kehilangan orang yang benar-benar tulus, itu hukuman terbesar yang bisa menghancurkan seseorang. Dia bisa punya segalanya, tapi tetap kosong, karena ada bagian dalam dirinya yang dulu hanya bisa diisi oleh kamu. Itu luka yang nggak akan pernah sembuh, bre. Poin 7. Ketulusanmu tidak akan pernah dia temukan lagi, bre. Ketulusan itu bukan barang yang bisa dicari dengan mudah. Sekali seseorang kehilangan orang yang tulus, dia akan sadar kalau di luar sana kebanyakan hanya hubungan yang penuh kepentingan. Dan itu yang bikin dia makin menyesal. Karena dulu dia punya berlian, tapi disia-siakan. Sekarang yang tersisa cuma batu biasa. Poin 8. Waktu menjadi guru terkeras. Waktu adalah guru yang nggak bisa dibantah. Makin lama waktu berjalan, makin sadar dia kalau hidup tanpa kamu itu pahit. Dia bisa coba menutupi, bisa coba mengabaikan, tapi waktu akan selalu mengingatkan bahwa kesalahan terbesarnya adalah mengabaikan ketulusanmu. Poin 9, diammu adalah hukuman terbaik, bre. Lo nggak perlu teriak, nggak perlu marah, nggak perlu balas dendam. Diammu aja udah jadi hukuman yang paling berat buat dia. Karena di dalam diam itu ada pesan yang dalam. Lo nggak lagi peduli, lo nggak lagi bisa disentuh, lo udah selesai. Itu bikin dia merasa kecil, nggak berdaya, dan makin terpuruk. Poin 9, diammu adalah hukuman terbaik, bre. Lo nggak perlu teriak, nggak perlu marah, nggak perlu balas dendam. Diammu aja udah jadi hukuman yang paling berat buat dia. Karena di dalam diam itu ada pesan yang dalam. Lo nggak lagi peduli, lo nggak lagi bisa disentuh, lo udah selesai. Itu bikin dia merasa kecil, nggak berdaya, dan makin terpuruk. Bre, hidup akan selalu memberi pelajaran. Dan kali ini, dia yang belajar pahit, bukan lo. Ketulusanmu dulu mungkin dianggap sepele, tapi sekarang justru jadi luka yang nggak akan pernah dia sembuhkan. Ingat, jangan pernah turunin harga dirimu untuk orang yang sudah membuangmu. Biarkan dia tenggelam dalam penyesalan, sementara lo terus melangkah ke arah cahaya hidup yang lebih baik.